Selamat datang jumpa kembali di channel kami. Semoga pemirsa setia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas informasi sederhana. Snouk Hurgronje adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan dan penasehat kolonial yang terkemuka, ia telah berhasil membangun dasar-dasar pemikiran yang kemudian diadopsi pemerintah kolonial Belanda sebagai inland policy yang memisahkan secara ketat. 3 masalah utama dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia: masalah ritual, muamalah, dan politik. Video ini menunjukkan bahwa pemisahan antara ritual keagamaan dan aspek-aspek penting lainnya, seperti muamalah dan politik, telah berdampak terhadap deformalisasi hukum Islam di Indonesia yang telah menempatkan hukum Islam sebagai pranata hukum yang inferior. Sedangkan depolitisasi politik Islam telah melemahkan ideologi politik Islam yang sebagian dampaknya masih terasa hingga kini. Pada 1880, Hurgronje menulis tesis doktornya berjudul Het Mekkanse Feest, Pesta Makkah, yang menggambarkan ibadah haji dan adat istiadatnya. Pada waktu itu, pemerintah di negara-negara Eropa mulai melihat dukungan yang diberikan penduduk Muslim bagi upaya kemerdekaan bagi wilayah koloni Eropa dan Belanda. Mekkah dipandang sebagai tempat berkumpulnya para pejuang Muslim fanatik. Pada 1884, berkat didanai pemerintah Belanda, Hurgronje dikirim ke Jeddah untuk meneliti kehidupan Muslim fanatik di Makkah. Namun dia juga memiliki kepentingan pribadi untuk memasuki tanah suci. Karena bukan seorang Muslim, dia pertama kali berangkat ke Jeddah dengan maksud mendekati kalangan elit di sana. Demi bisa memasuki Mekkah dan mendapatkan kepercayaan dari warga serta pejabat pemerintah di sana, Hurgronje secara terbuka mengumumkan keputusannya untuk menjadi pemeluk Islam. Bahkan kemudian dia dikenal dengan sebutan Abdul Al-Ghaffar. Berkat cara itu, dia akhirnya diizinkan untuk memasuki Makkah dan perjalanannya diatur pada tanggal 21 Januari tahun 1885. Selama 7 bulan, Hurgronje tinggal di Makkah. Meski terbilang singkat, dia mengamati, mencatat, dan mempelajari kehidupan masyarakat lokal. Minatnya yang begitu besar terhadap Mekkah membuat curiga pemerintah negara Eropa yang lain. Setelah itu terungkap bahwa Hurgronje adalah seorang mata-mata penipu sekaligus sebagai sedikit dari kalangan orientalis kala itu. Tak lama usai menikahi wanita Ethiopia, dia dideportasi dari Arab Saudi atas permintaan pemerintah Prancis yang menuduhnya telah mencuri batu Taima. Siasat Snouk Hurgronje menjinakkan Islam politik. Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat di balik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial dalam perang yang berlangsung dari 1878 hingga 1908. Ia juga dianggap sebagai pembelah sekaligus pelemah Islam Indonesia. Segala macam sinisme dan pandangan negatif yang tercurah padanya tentu bukan tanpa dasar. Memang Snouk lah yang telah merumuskan untuk memisahkan Islam dari politik dengan memilahnya menjadi 2 bagian, yakni Islam religius dan Islam politik. Kesimpulan ini ia peroleh setelah melakukan penelitian kesusastraan, sejarah, dan etnografi selama bertahun-tahun. Tak pandang bulu terhadap Islam politik. Sebelum kedatangan Snouk ke Hindia Belanda pada 1889, kebijakan yang diambil pemerintah kolonial terhadap Islam terkesan inkonsisten. Di satu sisi, mereka mengembangkan sikap tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan ritual umat Islam, seperti saat ibadah salat, zakat, ataupun jika umat Islam hendak membangun masjid. Namun di sisi lain, mereka justru bersikap represif terhadap orang-orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Strategi Snouk Hurgronje membentuk sekularisme di Indonesia. Membangun kader-kader lokal berjiwa pendidikan barat. Melalui politik asosiasi, diprogramkan agar lewat jalur pendidikan bercorak barat,
dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa yang berorientasi jangka pendek serta memuja hedonisme. Program asosiasi ini ternyata sukses besar, karena berhasil menempatkan beberapa tokoh negara, yang di kemudian hari dikenal sebagai tokoh-tokoh nasionalis. Mengutamakan hukum adat di atas syariat. Sebagai seorang etnolog yang memiliki pengalaman riset di berbagai daerah, Snook mengembangkan suatu gagasan tentang perlunya mendorong adat-adat lokal. Snook memandang bahwa upaya untuk mengurangi militansi dan keteguhan keagamaan orang-orang Islam, maka perlu dibangun instrumen rivalitas dengan hukum Islam. Pembangunan rivalitas antara hukum adat dan hukum syariat ini pula yang menjadi bagian dari politik divide et impera. Pemerintah kolonial harus bisa memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan membantu menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut. Snook berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat. Kriminalisasi, merusak peran ulama dan dekonstruksi image dari ulama dan syariat. Upaya membangun kader lokal lewat membentuk lembaga-lembaga pendidikan menjadi salah satu ruang untuk membentuk stigma negatif terhadap ulama dan syariat Islam. Peran ulama dan syariat Islam yang telah terbangun sejak abad ke-7 Masehi dicitrakan seakan-akan merusak persatuan dan justru membangun sikap fanatisme agama. Bagi Snook Hurgronje, Islam politik adalah sesuatu yang perlu dihindari, dibatasi, bahkan harus dilarang. Pembiaran terhadap aktivitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keagamaan yang sangat membahayakan kekuasaan kolonialisme. Namun demikian, segera setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian, agar kaum pribumi mempercayai maksud baik pemerintah kolonial dan pada akhirnya rela diperintah. Hal ini juga yang di kemudian hari melahirkan para sekularis dan liberalis. Apa yang dilakukan Snook merupakan bentuk konspirasi antara intelektualisme dengan kolonialisme untuk mengekalkan sistem penjajahan. Maka sebagai bangsa yang hampir 350 tahun berada dalam cengkraman kolonialisme, kita memang perlu kritis. Sebab apa yang kita warisi dari proses sejarah yang panjang, merupakan produk, baik langsung maupun tidak. Jejak adanya pengaruh politik agama ala kolonialisme dalam aktivitas dan budaya umat Islam di negeri ini, memang harus terus ditelusuri. Setidaknya, beberapa paparan contoh terkait implikasi pemikiran politik agama Snook, seperti telah disebutkan, dapat menjadi awal pembongkaran watak keagamaan yang masih berada dalam orbit pengaruh kolonialisme. Wallahu alam bishawab. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.